Rumahnya itu nyebrang pulau, kecil, nyebrang pulau. Abis itu ada juga di Indonesia, ini yang paling sering ditemukan ya. Indonesia itu rumah itu nomor itu nggak ngatur, iya. Jadi satu tuh bener 50. Itu udah benar-benar terjadi di kota-kota besar dan kota-kota kecil pun ada ya. Jadi kurir kita tuh ngumuminnya pakai toa masjid. Jadi rumahnya itu satu desa itu nggak ada nomor, Mas. Jadi ngumuminnya kepada misalnya Mas Aro gitu, dari Mas Aro ada paket yang dikirimkan gitu, silakan ambil di masjid gitu. Dan itu dititipkan di masjid karena saking kebingungan. Nungguin paketnya. Jadi diumumin di toa masjid, Mas. Hai viewer, jumpa lagi dengan saya Juni Hermanto yang hari ini akan ngobrol santai dengan seorang yang pasti cewek ya, kaum hawa, cantik dan ekspres kali ya istilahnya, cepat gitu. Jadi kita hari ini kedatangan tamu dari PT Andiarta Mukjizat yang menggawangi ekspedisi Ninja Express. Betul sekali. Ngomong-ngomong ninja, bisa dijelasin dong Ninja Express siapa ya? Oke, Ninja Express itu tuh perusahaan logistik pengiriman yang udah ada dari tahun 2015, Mas Aro. Jadi udah kurang lebih tahun ini berarti tahun ke-8 ya kita berdiri. Nah, Ninja Express itu bisa mengirimkan barang ke seluruh wilayah Indonesia. Terus kan pasti kalau ditanya, terus apa yang ngebedain? Benar nggak sih? Apa yang ngebedain Ninja sama yang lain? Nah, Ninja Express tuh punya semangat. Kita tuh selalu bilang, bukan cuma campaign ya, tapi semangat Ninja Express untuk ngebantu UMKM di Indonesia. Kita sebutnya siap bantu sampai tujuan. Jadi kayak tagline kita lah, kita siap ngebantu kirim paket, tapi kita juga siap ngebantu UMKM sampai di tujuan melalui program-program yang Ninja Express punya. Gitu. Ada banyak program-program seperti foto video produk gratis, live selling gratis, dan berbagai program yang kita buatkan untuk UMKM. Jadi mungkin kalau ditanya apa sih pembeda Ninja Express sama logistik lain, kita ngebantu UMKM itu. Oke. Gitu. Sorry viewer, lupa ngasih tauin. Jadi namanya Rifki Tiwi. Belum kenalan ya? Belum kenalan, jadi udah saking kita mau lebih mengenal Ninja Express sampai lupa namanya. Rifki Tiwi hit PR ya? Iya, PR. Ninja Express ini. Nah, ngobrol-ngobrol ini nih Kak. UKM kan saat ini sedang masif ya dikembangkan oleh pemerintah lah. Karena ada target-target jumlah per tahun tuh sekian UKM yang harus berkembang. Tentunya perusahaan swasta ya salah satunya Ninja Express kan punya membantu pemerintah untuk mengembangkan perekonomian bangsa, salah satunya dengan mengembangkan UKM itu. Nah, memposisikan UKM itu seperti apa sih Ninja Express ininya supaya bisa berkembang lagi dan tentu betul. Juga nanti Ninja Express juga berkembang. Iya betul, benar. Justru jadinya karena kita merasa bahwa kita ini kan memang tugasnya ngebantu UMKM untuk mengirimkan paket kan. Jadi itu kita selalu memposisikan diri kita sebagai partnernya UKM. Jadi kita selalu bilang Ninja itu partner UKM gitu. Dan UKM itu adalah partner bisnis yang harus kita bantuin juga untuk mereka bisa naik kelas gitu. Makanya semua program-program yang kita adakan nggak cuma melulu pengiriman aja ya, tapi semua program-programnya itu memang ditujukan agar UMKM itu bisa naik kelas dan bisa ekspansi bisnisnya mereka gitu. Lihat dari progresnya, mereka sangat senang. Responnya sejauh ini seperti apa dari upaya yang sudah dilakukan oleh Ninja Express ya sekarang ini. Jadi aku mulai dari, jadi tuh mungkin sedikit langsung cerita ke introduction ya. Jadi tuh kita itu kan buktinya apa sih Ninja Express tuh memang peduli sama UKM. Kita itu bikin survei Mas, namanya Suara UKM Negeri. Jadi di survei Suara UKM Negeri volume pertama itu tuh kita buat di akhir tahun 2020, zaman-zaman pandemi ya. Kita baru-baru awal pakai masker, yang nggak boleh kemana-mana, yang di rumah terus. Pokoknya kalau Mas ingat ya, kita tuh bener-bener kayak stay at home, bener-bener. Iya ya. Pokoknya pembatasan ya. Kegiatan gitu, kegiatan parah. Masyarakat lah. Ke mall nggak boleh zaman itu kan. Nah, di 2020 itu kita bikin survei menanyakan ke UKM, sebenarnya mereka itu punya tantangan apa sih
selama mereka menjalankan bisnis gitu. Ternyata ditemukan ada 4 tantangan. Yang pertama itu marketing tapi intinya. Karena di zaman itu Mas, pas zaman awal-awal orang mulai PPKM kan istilahnya. Mereka mulai di rumah, banyak yang tanda kutip dirumahkan. Jadi karena mereka dirumahkan, mereka harus mikir nih gimana caranya gue bisa bertahan hidup. Akhirnya mereka jualan, ya nggak? Jadi si UMKM tadi yang saingannya mungkin 10 jadi 100 karena orang-orang dirumahkannya kan makin banyak. Nah, jadi mereka tuh ngerasa gimana caranya biar produk mereka ini lebih dikenal gitu sama yang lain. Mereka buat fotonya, jualannya sama nih, misalnya jualan hijab semua kan, jualan baju semua. Tapi mereka tuh merasa tantangannya adalah gimana caranya biar fotonya bagus. Jadi pembeli itu mau beli barangnya si UMKM ini kan. Karena banyak UMKM-nya jadinya. Nah, terus tantangan yang kedua adalah ngomongin logistik. Waktu itu lagi ada PPKM, pembatasan di mana-mana, ngirim barang jadi susah. Kita jawab Mas tantangannya. Makanya di tahun 2020 itu juga tahun pertama di mana kita bikin yang namanya foto dan studio produk. Jadi jadi studionya itu tuh tempat di mana UMKM itu bisa mengambil foto videonya secara gratis tanpa berbayar. Jadi selama mereka ngirim barang pakai Ninja, barangnya boleh dikirim atau mereka boleh nganter. Kita fotoin pakai profesional fotografer dan videografer, mereka boleh mereka boleh pakai fotonya untuk mereka jualan intinya. Jadi nggak ada trademarknya Ninja juga sama sekali, nggak ada. Membantu promosi mereka. Dan itu dibuktikan dengan sampai sekarang ada ribuan foto yang pernah kita ambil. Berarti kan artinya mereka memang merasa terbantu ya Mas. Gitu. Dari nol loh, dari 2020 kita bikin survei pertama kali sampai sekarang udah ribuan foto dan video produk yang kita bikin di Jakarta dan Bandung. Sekarang lokasinya ada 2 gitu. Karena kadang-kadang kan ngelihat dari foto atau video itu kan ngaruh kan, first impression Mas, benar nggak katanya orang-orang kan gitu. Editingnya juga harus bagus. Benar. Biasanya kan kalau kita foto pakai handphone sama foto pakai kamera kan juga beda kan Mas. Jadi itu salah satu. Kalau foto malam kan gelap. Benar. Benar. Di rumah juga beda. Iya, makanya nanti kalah sama pesaing yang lain kan. Makanya kita bikin itu dan hasilnya itu ada lebih dari 4.000 foto yang udah kita ambil gitu. Iya. Jadi lumayan banyak. Marketing lah ibaratnya ya. Kita ngebantu itu, kita ngebantu marketing. Jadi nggak cuma ngirim barangnya, makanya kita bilang siap bantu sampai tujuannya UMKM ini apa, naik kelas, ya udah kita bantu mereka biar bisa naik kelas. Biar barangnya laku. Biar barang laku, betul. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi apa? Riset ya? Iya, riset. Survei Suara UKM Negeri. Itu kan kalau berbicara riset kan artinya melihat sejauh mana sih respon masyarakat terhadap Ninja Express, terhadap UKM yang selama ini digawangi oleh Ninja Express, itu kembangkan dan didampingi. Ada riset lainnya nggak selain itu? Iya, risetnya itu kan kita tuh lagi ngeliat fenomena yang terjadi apa sih di masyarakat gitu. Jadi sebenarnya kita juga banyak banget belajar dari hasil riset. Karena kalau hasil riset itu kan artinya kita tuh melihat apa sih yang sedang happening, apa sih yang terjadi. Nah, tadi riset pertama itu tentang pandemi. Riset kedua itu juga menarik, Mas. Di Januari lalu kita bikin Suara UKM Negeri Volume 2 ngomongin tentang live selling. Jadi kalau dulu mungkin di zaman aku masih kecil gitu ya, Mas Aro juga masih muda gitu. Mungkin sering lihat ada namanya channel-channel TV yang dia kalau jualan panci, kalau mau beli via telepon. Ingat ya Mas? Zaman dulu kan, beli langsung sekarang dapat diskon via telepon. Nah, ternyata fenomena itu balik nih di zaman sekarang. Jadi berdasarkan hasil survei, ternyata 1 dari 3 UMKM itu mereka sudah mulai menggunakan yang namanya live selling. Jadi jualan itu udah nggak bisa biasa aja. Jualannya itu maksudnya kayak di pasar, teriak kayak gitu. Jualannya udah nggak bisa lagi pakai foto video produk doang. Udah nggak bisa. Udah pakai next step-nya itu adalah pakai si live selling itu gitu. Dan ternyata, kita menemukan bahwa 1 dari 3 UMKM sudah melakukan live selling. Ternyata challenge-nya ada juga ngelakuin live selling. Gak gampang, Mas. Kan kayak kita ngomong depan kamera tuh kalau orang nggak biasa kan juga bingung ya. Masa diem aja? Pasti agak canggung kali ya. Gue mau ngomong apa nih? Kontennya apa? Terus live selling nggak mungkin cuma 15 menit. Ternyata tau nggak live selling itu Mas berapa? Berapa rata-rata ngelakuin live selling menurut Mas Aro berapa? Tebak aja, kira-kira berapa? Aduh, nggak mantau juga sih. Sekitar di bawah 50 kali ya? Ada 2-3 jam. 1 kali durasi dia ngelakuin live selling, dia harus ngelakuin itu 2-3 jam. Karena
orang yang nonton kan ganti-gantian terus kan. Kalau dia cuma ngelakuin setengah jam, 50 menit gitu kayak yang tadi Mas Aro bilang, nggak nyampe ke target audiens. Jadi semakin dia lama ngelakuin live selling, makin banyak pasti orang yang akan nonton kan. Karena kan orang keluar masuk gitu kan. Jadi ini fenomena tuh makanya. Mostly ya, 2-3 jam. Rata-rata satu UMKM itu menghabiskan. Ih ada, Mas jangan. Aku aja nggak nyangka ya, 24 jam aja ada. Ada ya. Jadi gantian tuh. Dan kan punya beberapa host yang satu host mungkin sekitar 3-4 jam. Jadi itu keunggulan di toko mereka atau di rumah atau di beda-beda. Ya? Nah, kalau mereka punya uang, pasti mereka punya studio. Masalahnya ada nih yang nggak punya tanda kutip dana tambahan untuk mereka itu menyediakan. Itu kan harus mungkin kayak gini ya, ada statnya segala macam kan. Nah, oleh karena itu balik lagi Ninja dukung lagi nih live selling. Akhirnya kita bikinin Mas studio live selling. Ada studio live selling. Nah, balik lagi ke si live selling itu, yang menarik itu si live selling ini ternyata channelnya aja banyak. Jadi nggak cuman, jadi kan kalau seandainya orang itu live selling mikirnya oke deh live selling sekali, tapi cuman pakai satu account doang. Ternyata semua marketplace dan social media punya channel live selling. Akhirnya kita bantuin tuh di Suara Negeri Volume 2, kita bantuin survein sebenarnya channel apa sih yang paling banyak dipakai dan yang paling laku untuk digunakan live selling. Gitu. Dan yang kita temukan di Indonesia khususnya memang TikTok masih nomor 1. Yang paling mungkin karena Gen Z ya katanya milenial nonton TikTok. Kemarin ada survei juga sih dari salah satu lembaga internasional, memang TikTok itu nomor 1 ya. Nomor 1 ya kalau. Saat ini. Karena banyak ya Mas, kayak Gen Z-nya banyak. Benar-benar. Luar biasa banget itu. Itu satu sisi sebenarnya kalau live selling nggak terlalu ribet amat ya, paling hanya tripod, HP bisa kan? Internet yang pasti, wifi kan ininya. Sama kayak nggak boleh berisik Mas, tapi karena kalau dia berisik pasti masuk. Sama yang kedua itu konten untuk dia menghibur orangnya itu loh. Karena kalau orang misalnya nih dia live selling terus nanti ngeliat live selling biasa aja, ganti scroll terus kan. Orang kan bisa dengan mudah ngeganti ke channel yang lain kan. Oleh karena itu dia juga harus menarik tuh. Itu juga butuh effort kan bikin kayak gitu. Skill dari penjualnya. Presenternya harus bagus. Utilities, tools yang dipakai juga harus oke kan. Paling nggak mukanya terang lah gitu, jangan gelap. Kalau nggak itu cewek harus cantik. Cakep, paling nggak dandan deh, pakai lipstick kayak gitu. Ya kenapa? Nah, tapi ada Mas lucu nih fenomena juga nih live selling tuh, dia tuh jualan underwear perempuan tapi yang jual cowok Mas. Itu lucu banget, benar-benar lucu banget. Jadi daya tarik tersendiri ya. Jadi ibu-ibunya juga suka nontonin karena jadinya ngelawak Mas. Kayak dia tuh pakai baju-baju perempuan tapi yang jualan tuh cowok. Itu makanya lucu, makanya itu kayak juga kan harus kreatif banget kan mikirin kontennya itu kan. Dari yang membawa ininya, pasti dia harus sellingnya itu. Makanya jadi bahasanya kemudian menghibur. Jadi mungkin nggak hanya sekedar selling ya, betul. Ada unsur menghibur, entertainment ya, benar. Karena itu memang, karena memang itu kan menghibur orang. Orang mungkin nggak beli, tapi mungkin orang ngelihat gitu. Gara-gara ngelihat jadi beli juga bisa kan. Awalnya kan ngelihat ini orangnya lucu gini-gini, tapi akhirnya beli juga, udahlah beli ya. Benar Mas. Lihat dari suasananya, asik gitu misalnya. Jadi tuh Suara UKM Volume 2, namanya Suara UKM Negeri Volume 2 tuh kita ngomongin tentang live selling. Itu ternyata menarik sih fenomena itu. Yang Volume 3 ininya? Terbaru nih, Volume 3 itu Juli ini kita keluarin tanggal 10 kemarin. Ini tuh, jadi kan pertama kita ngomonginnya UMKM selama pandemi. Masuk lagi ke UMKM setelah new normal, apalagi sih fenomenanya, ternyata live selling. Kita sekarang di Volume 3 ini ngebahas dari sisi pembelinya. Jadi ternyata dari situ tuh kita pahami bahwa pembeli Indonesia itu sudah cukup mature gitu. Jadi dulu itu awal-awal pandemi peningkatan orang yang mulai belanja online tinggi banget. Dari 2019 ke 2022 tuh naik terus. Tapi dari 2022 ke 2023 yang mulai belanja online menurun. Karena apa? Karena orang-orang yang pakai internet udah pada belanja online dari kemarin-kemarin kan. Jadi udah jarang orang baru mulai belanja online di 2022 itu Mas. Jadi menurun nih orang yang baru mulai belanja online. Artinya orang-orang yang sudah pernah belanja online ini harusnya mereka tuh belinya apa sih biasanya? Mereka itu biasanya ngapain sih? Itu yang kita teliti Mas di Suara UKM Negeri Volume 3 ini. Kita pengen tahu sebenarnya si pembelanja online ini yang udah belanja dari zaman sebelum pandemi ini biasanya mereka ngapain? Nah, kita menemukan faktanya bahwa dari hasil riset kita kepada lebih dari 400 UMKM di Indonesia, kepada lebih dari 400 shopper atau pembelanja online di Indonesia, kita menemukan bahwa ternyata
43% transaksi mereka berasal hanya dari 14% si pembelanja online itu. Jadi dari 400 ini kita anggap populasi ya. Dari 400, lebih dari 400 shopper atau pembeli online ini, 43% transaksi mereka itu dari 14% doang. Jadi artinya 14% ini tuh yang paling aktif belanja. Mereka belanjanya 2 kali lipat lebih banyak. Mereka sudah biasa belanja online. Mostly pasti perempuan ya. Kayak mungkin kayak gue mas, yang kayak sering dah apa aja juga online. Mereka tuh udah biasa belanja dari luar negeri. Mereka cuma 14%, bayangin. Jadi kelompok ini yang kita sebut sebagai e-shopaholic. Jadi e-shopaholic mungkin kalau orang tuh mikirnya negatif banget ya, tapi ini sebagai penyebutan aja sih, biar kita bisa ngebedain apa sih bedanya si e-shopaholic dengan pembelanja online biasa gitu. Nah, kita menemukan si e-shopaholic 14% doang dari seluruh pembelanja online, tapi mereka bertanggung jawab atau responsibel terhadap 43% transaksi. Jadi gimana nih caranya sekarang UMKM maintain si 14% ini? Karena mereka sebenarnya yang belanjanya paling banyak kan. Mereka yang belanjanya paling sering, mereka yang paling berani gitu. Mungkin kalau kayak Mas Aro, teman-teman di sini ya, terutama yang cowok-cowok ya, mungkin belanja online bukan kayak adiktif, kayak sekali-sekali aja. Kalau lagi pengen belanja ya enggak. Tapi kalau yang 14% ini nggak kayak gitu. 14% ini udah belanjanya tuh udah jadi kayak lifestyle, gaya hidup, Mas. Doyan kali ya? Doyan, nah. Iseng dikit buka, istirahat buka, belanja online. Malam-malam tidurin anak, belanja online. Gitu, udah kayak gitu. Nah, beli 1 gelas, belanja online. Mas, beli Pampers, gua aja beli Pampers sekarang udah belanja online. Jadi lifestyle ya. Lifestyle, jadi lifestyle gitu. Nah, jadi gimana caranya UMKM ini efektif? Jadi udah nggak ngejar lagi yang banyak orang, tapi ngejar si e-shopaholic yang belanjanya memang jumlahnya sedikit, tapi belanjanya besar. Rutin. Itu yang mungkin salah satu strategi Ninja Express ya untuk membantu UMKM. UMKM betul. Jadi kita target potensial si e-shopaholic. Betul. 14% itu ada kemungkinan akan berkembang. Kita lihat mungkin iya ya, karena kan UMKM-nya bertambah terus. Habis itu terus penetrasi online-nya juga bertambah terus. Apalagi generasi yang aktif atau yang bekerja juga bertambah terus. Jadi kan orang yang belanja online juga pasti bertambah terus ya. Semakin banyak. Betul. Jadi semakin banyak pilihan juga. Benar. Bertambah. Nah, terus yang kita dapatkan dari si e-shopaholic ini ada karakternya mas ternyata. Oh iya, ternyata mereka ada ciri-cirinya nih. Tapi gue pas baca, oh ini gue banget nih. Makanya gue kayak pas baca nih kayak baca diri sendiri. Ternyata mereka tuh ada 4 ciri-ciri si e-shopaholic. Yang pertama, coba ya mas, langsung aja. Ciri-ciri pertama itu mereka impressionable. Jadi mereka itu belanja based on influencer atau enggak sosial media yang mereka follow. Jadi mereka itu gampang kalau zaman sekarang bahasanya keracun. Kan suka ada tuh, aduh diracunin temen nih, diracunin apa kan. Kalau cewek-cewek tuh apalagi, aduh. Nah virus loh. Diracunin nih gue nih sama temen gue. Nah itu mereka impressionable. Jadi mereka itu belanja karena influencer, tapi aku nggak ngomongin influencer artis ya mas. Influencer itu bisa juga kayak gue nggak influence temen juga kan, berarti gue influencernya mereka kan. Atau dari sosial media. Oleh karena itu, si UMKM ini perlu nih ngejaga biar sosial medianya bagus. Karena kalau sosial medianya bagus, di-follow juga sama si e-shopaholic mungkin belanja. Jadi mereka ngelihat visual gitu, habis itu ntar mereka mau belanja. Gitu. Dan kadang-kadang kalau sudah serak ya, serak ya akan terus-terusan. Akan terus pasti. Ini ya di satu UKM gitu. Betul. Ini ya. Enak itu pokoknya mereka ngelihat dari influencer yang mereka follow atau orang yang mereka follow sama ngelihat dari sosial medianya si UMKM yang mereka follow. Soalnya ada beberapa karakteristik 4. Di apa aja tuh? Ya, pertama impressionable tadi. Yang kedua itu invested. Jadi mereka itu nge-invest waktu mereka untuk ngekepoin sebelum mereka belanja. Ngekepoin. Jadi misalnya mereka mau belanja baju nih, terus mereka baru belanja nih di satu online shop. Mereka cari dulu ratingnya berapa. Jadi nggak bisa mereka asal belanja atau asal murah doang, nggak mau. Mereka tuh harus nyari ratingnya yang 5 deh. Padahal nggak ada yang rating 5 ya, 4,9 lah minimal. Jadi tuh mereka harus nyari online shop yang ratingnya bagus. Itu ciri-cirinya e-shopaholic. Jadi meskipun mereka belum pernah belanja, tapi asal online shop yang ratingnya bagus, mereka mau beli. Bintang 5 kan. Makanya sekarang suka tuh kalau kita beli barang disuruh sama si sellernya kasih bintang 5 ya, jangan lupa ntar dapat voucher loh gitu kan ya, karena ternyata memang ada orang-orang yang belanja based on rating itu. Iya, gue juga ngalamin. Jadi e-shopaholic nih jangan-jangan. Enggak, ngelihat rating itu kan berpengaruh. Karena indikator, salah satu indikator kita ngelihat barang yang akan kita beli kualitas. Kualitinya gimana, bagus apa enggak? Kemudian pelayanannya oke, cepat, maksudnya
nggak ditipu lah kasarnya gitu kan ininya. Itu menjadi indikator yang paling penting lah. Even bukan untuk e-shopaholic aja ya, berarti untuk semua orang. Jadi tadi impressionable sama invested mungkin aku rasa semua pembelanja online tuh sama, karakternya sama. Mereka biasanya nge-follow social media dan mereka biasanya ngeliat rating. Nah, tapi ini yang ketiga menurut aku unik, savvy. Savvy. Savvy itu artinya mereka itu terbiasa multi channel, Mas. Kalau orang-orang aku tanya nih misalnya, kalau Mas biasanya belanjanya pasti 1 atau 2 platform aja kan? Iya, antara situ. Enggak ganti tiba-tiba. Kalau butuh aja kan. Kemudian tapi ya memudahkan sih sebenarnya. Kalau si e-shopaholic ini tuh punya seluruh platform belanja di handphonenya dia. Okay. Jadi dia tuh belanja biasa. Jadi asal ada tren baru misalnya yang lagi tren sekarang belanja di marketplace A, udah langsung dia ke sini. Marketplace B lagi ada diskon Harbolnas. Promo ini. Udah langsung sini. Jadi mereka savvy. Beli 2 dapat 1. Nggak terikat di satu tempat doang belanjanya. Mereka terbiasa untuk ngikutin lagi zamannya di mana. Kalau sekarang lagi zaman yang tadi aku bilang live selling, mereka belanja live selling. Pakai live selling belanjanya. Jadi sambil nonton online sambil belanja. Jadi mereka savvy, mereka terbiasa dengan perubahan teknologi karena mereka memang sudah berbelanja online dari zaman awal-awal mulai ada gitu. Jadi mereka tuh savvy, teknologi savvy gitu intinya. Itu ciri-ciri ketiga. Yang terakhir, mereka loyal. Jadi kalau misalnya mereka ngerasa barangnya bagus, mereka akan repeat order even itu mahal. Jadi mereka merasa bahwa gue fasilitasnya bagus, barang yang gue dapat oke. Ya kalau cuma beda-beda dikit nggak apa-apa lah, gue tetap akan beli di tempat gue pertama gitu. Jadi ciri-cirinya kan kalau seandainya orang-orang yang belanja online jarang-jarang, mereka cenderung ke sensitivity-nya harga ya, Mas. Kalau harganya beda dikit, apalagi online itu kan gampang ya comparison harga, pasti kan? Kadang beda 1.000. Pasti pilihnya yang murah dong ya, mungkin. Tapi kalau udah serak dengan kalau si e-shopaholic kalau udah serak dengan satu toko, dia akan tetap sama toko itu. Gitu. Bagi dia, ya toko itu udah loyal gitu. Nah makanya agak mahal tapi tetap karena udah pernah kan. Makanya si UKM ini harus tahu nih gimana caranya mempertahankan si loyal e-shopaholic tadi. Makanya kemarin pas kita lagi survei itu kita ngundang teman-teman UKM juga yang udah memang punya experience dengan e-shopaholic karena dia UKM besar dengan teman UKM yang baru banget, Mas. Jadi sama-sama belajar nih gimana sebenarnya biar bisa mempertahankan si e-shopaholic ini, menarik perhatian e-shopaholic dan gimana caranya biar e-shopaholic ini loyal sama mereka. Jadi kayak seru tuh ngobrol bareng-barengnya kayak gitu. Fenomena ini menarik juga sih sebetulnya. Ya pemerintah juga mendukung habis-habisan juga tuh. Betul. Yang 14%-nya berkembang. Mungkin kan baru survei dari dari ininya sendiri kan, betul. Iya, betul. Mungkin angkanya bisa lebih bisa berubah. Betul. Nah, ngobrol-ngobrol tentang fasilitas video dengan foto untuk UMKM tadi. Dengan sifernya itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi tuh kita punya kemarin tuh pas kita lagi ada preskon 10 Juli kemarin kita ngundang teman-teman media datang termasuk Indopost juga kemarin datang ke studio kita di Kemang. Jadi kita punya studio, ada berbagai ruangan tuh di dalam studionya itu ada ruangan untuk foto studio produk. Jadi bener-bener ruangan studio yang ada backgroundnya, ada modelnya, ada makeup artisnya setiap hari datang, fotografernya setiap hari datang. Jadi tinggal sesimpel teman-teman UMKM kirimin barang yang ke situ, mereka akan dapat fotonya kurang lebih 7 hari setelah mereka kirim barang. Ngomong-ngomong makeup artist tuh harus di makeup apa gimana? Iya, jadi standby dia, makeup artist standby. Jadi kalau produknya baju dewasa, berarti makeupin orang dewasa. Kalau produknya barang anak-anak ya berarti modelnya anak-anak dia harus makeupin. Makanya setiap hari ada. Dan yang menyampaikan itu dari UKM-nya sendiri, pelaku UKM-nya sendiri. Mereka bisa request, betul. Bisa request. Bisa disediakan dari Ninja Express. Bisa selama requestnya nggak aneh-aneh ya. Tiba-tiba requestnya misalnya harus cowok bule tinggi berapa gitu, mungkin itu susah ya. Tapi kalau requestnya misalnya maunya ada yang waktu itu jualannya itu ini, Mas, vitamin anak-anak. Ya nggak mungkin dong vitamin anak-anak bapak-bapak yang di foto lah. Nggak sesuai kan? Itu dia requestnya kalau bisa anak-anak umur sekitar 4 sampai 8 tahun. Kita kasih. Bisa ya ini. Dan penyampaian barangnya juga harus sesuai dengan dengan si produk dari UMKM tersebut. Dan itu kita sediain. Mereka itu bisa, pokoknya kita beroperasi Senin sampai Jumat si Ninja Studio itu untuk foto. Terus selain foto itu kita juga punya live selling studio yang tadi aku bilang ke Mas Aro. Jadi live selling itu
UMKM misalnya dia itu bingung nih maunya kontennya apa, hostnya bingung. Di Ninja Studio ada hostnya juga. Oh, ada juga. Ada hostnya. Disediain. Udah lumayan sih, ada beberapa UMKM yang pernah pakai. Office hour. Nah, tapi uniknya kemarin tuh di Ramadan kemarin. Ramadan itu kan aktifnya itu malam ya? Iya. Jadi Ramadan kemarin ada request nih shipper. Lepas. Jadinya abis raweh Mas, jam 8 malam ke atas tuh, kayak jam 7 sampai jam 10 malam deh. Itu pokoknya orang lagi pada aktif belanja. Itu kita bisa kasih di jam. Itu bisa kedetek ya, maksudnya jam-jam premium lah biasanya. Setelah itu banyak ini dan akhirnya Ninja Express harus mau nggak mau kita akhirnya di jam itu. Tergantung request shippernya. Ada shipper yang requestnya maunya ya udahlah pagi aja. Ada shipper request itu kayak kebetulan tuh shipper requestnya abis buka puasa gitu. Abis raweh. Tapi kan artinya kan Ninja Express kan selama ini berupaya untuk mengembangkan juga UMKM. Dari sisi teknologi lah juga termasuk salah satunya menyediakan fasilitas studio segala macam, kemudian live selling itu. Seberapa jauh sih aware dari UKM itu untuk memanfaatkan fasilitasnya oleh Ninja Express? Sekarang sebenarnya menunjang. Menunjang. Juga. Tapi kalau dia gaptek kan gimana juga ya? Sekarang itu tuh kita masih fokus untuk nge-treat shipper kita, UKM yang udah kirim barangnya pakai Ninja. Jadi memang yang tahu ya UKM yang kirim barang pakai Ninja dong Mas, mostly. Nah makanya itu lebih mudah karena kan setiap mereka gabung di Ninja, kita akan kirim kayak newsletter, kita kirim teman-teman, ada namanya SSM. Jadi setiap UMKM join di Ninja, mereka kayak punya temen untuk ngobrol. Kita sebutnya SSM internal. Jadi kayak mereka bisa ngechat anytime, ngechatnya kapan aja, ngechat tentang apa aja ke si SSM ini. Nanti teman-teman SSM ini akan info ada Ninja Studio nih, bisa dipakai fasilitasnya. Jadi kalau sekarang tuh lebih mudah untuk memberitahukan mengenai ekosistem kita karena kita menyediakan untuk teman-teman yang memang sudah bergabung di dalam Ninja Express gitu. Tapi kedepannya kita mau Ninja Studio ini bisa dipakai sama semua UKM dong tentunya. Jadi ini kan sebenarnya kalau sekarang jatuhnya value added service Mas, karena kan core service kita sebenarnya pengiriman ya. Balik lagi kita pengen ngebantu ngirim paket sampai tujuan. Jadi si Ninja Studio dan lain-lain ini adalah value added aja tambahan gitu. Tapi ini yang membedakan. Tapi nggak ada yang nggak tahu juga kita ke depannya kalau ini malah jadi kayak sesuatu yang kita bisa offer ke orang-orang yang nggak pakai Ninja Express mungkin. Tapi kalau sekarang semuanya kita kasih ke yang pakai Ninja Express. Ya kan logikanya ketika UKM itu yang pasti sih emang pengguna Ninja Express ya, karena kan fasilitas ini disediakan oleh Ninja Express. Betul. Mereka memanfaatkan fasilitas yang disediakan, UMKM-nya barangnya laku, Ninja Express pun akan mengikuti. Ya pasti kirim barangnya. Gitu, betul. Jadi lebih gede lagi kan pasti ngirim barangnya. Volumenya tinggi. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan lah ini. Betul. Kan harus gitu ya Mas. Kita ngebantu mereka biar mereka juga berhasil dan nantinya kita bisa bantu kirim paketnya mereka juga. Lagi-lagi sebenarnya gini kan. Pengusaha atau UMKM itu kan kendalanya pasca itu dalam arti dia memproduksi ngejualnya bingung. Iya. Akhirnya barangnya nggak laku, numpuk. Nah itu kan kendala pasca panen. Nah, kalau istilahnya pasca marketer gitu iya. Marketingnya lah yang harus di produksi banyak, tapi kalau barangnya nggak bisa dipacarin kan percuma. Iya, betul. Tinggal bagaimana mengemasnya barang itu bisa laku. Nah itulah pinter-pinternya kan. Dan gimana caranya kita sebagai partner UKM itu bisa ngebantu juga untuk mereka bisa ngejalanin bisnis dengan lebih murah cost-nya dan juga mereka bisa efektif ngejalanin bisnis. Itunya. Nih satu lagi nih ada informasi fasilitas yang dimiliki oleh Ninja Express kan ada yang namanya Sellercraft ya. Oh, Sellercraft. Iya, kalau Sellercraft ini apa tuh? Ini untuk shipper seperti apa? Iya. Tadi kan salah satu ciri-ciri shopaholic tadi itu kan aku bilang savvy ya. Mereka terbiasa multi channel. Mereka nggak cuma belanja pakai satu channel, mereka biasa kayak pakai berbagai channel tergantung diskonnya atau tergantung promonya lagi apa gitu. Nah, si Sellercraft ini adalah platform yang kita bikin untuk ngebantu biar jadi satu gitu. Jadinya kayak cukup ngedaftar di Sellercraft, mereka masukin semua account jualan mereka di berbagai channel. Jadi ngaturnya itu cuma pakai satu platform doang, Mas. Nggak perlu buka si A lagi, nggak perlu buka si B, ngaturnya pakai platform si satu doang. Jadi kayak meskipun jualannya di berbagai platform tetap bisa pakai satu si Sellercraft ini doang. Gitu. Jadi itu kita tuh punya si Sellercraft ini untuk ngebantu jualan dari berbagai platform jadi satu doang. Jadi satu si Sellercraft itu. Teknologi.
apa sih? Lagi-lagi tuh Ninja untuk ngebantu UMKM ya. Iya, ini biar memudahkan. Betul. Memudahkan, mempercepat. Sesuai dengan nama Ninja. Cepet ya. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba hilang ya. Ninja tuh cepat. Gak mungkin jika Ninja pelan kan gak mungkin. Ninja tuh harus cepat. Kita Betul. tahu kalau Ninja tuh cepat. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada, gitu. Tiba-tiba pokoknya ada di mana aja. Betul. Belum pesan barang udah dateng. Salah dah, salah. Tapi sesuai keinginan. Iya, betul. Baru kepikiran gue mau beli sepatu nih. Tiba-tiba datang. Sepatu udah datang. Itu jatuhnya paranormal ya Mas gitu. Tapi intinya ya kita maunya ngirim paketnya cepat. Iya, siap-siap ini ya. Nih, harapan Ninja seperti apa sih untuk pengembangan UMKM ke depan? Ya pasti kita nggak mau berhenti sampai di sini. Kita mau terus ngebantu UMKM dan ya sesuai sama apa yang pemerintah lakukan lah. Kan kita tahu UMKM ini juga penting banget ya buat Indonesia. Jadi kita pengen terus ngebantu UMKM. Nanti kita bakal ada Suara UKM Negeri volume 4 selanjutnya. Di tahun sekarang apa tahun 2023? November rencananya. Akhir tahun 2023 lah. Akhir tahun ini. Mudah-mudahan dari hasil riset itu tuh ngebantu sih teman-teman UKM. Mudah-mudahan ya teman-teman UKM tahu dan mereka jadinya belajar gitu. Untuk bisa melayani pembeli online dengan lebih baik. Gue perlu tahu nih, UMKM kan banyak ya. Mungkin kalau istilahnya klaster kali ya. Ada yang menengah, bawah, kemudian atas. Mungkin yang UKM yang kecil-kecil kan banyak juga. Yang mikro ya. Mikro yang kendalanya mungkin UKM kecil kali ya. Yang modalnya kecil tapi dia pengen jualan produknya. Itu diklasterin nggak sih di Ninja Express? Yang pasti kita klaster itu, yang pasti UKM yang kita sasar adalah UKM yang belanja online. Itu dulu sekarang. Ya UKM yang jualannya online, sorry Mas. Jadi kalau UKM itu kan banyak yang kayak tadi Mas bilang, even tukang sate, warung pinggir jalan itu bukan UMKM ya sebenarnya kan. Gorengan. Tapi mungkin sekarang fokus kita adalah ngebantu UMKM yang jualannya secara online. Nah dari UMKM yang jualannya secara online itu mungkin kalau internally kita baginya cuman mereka jualannya via platform apa, itu aja sih. Tapi kalau jualannya berapa tuh itu nggak terlalu kita pusingin. Tapi dia jualannya via platform apa? Karena UMKM ada yang jualannya via platform marketplace, ada yang jualan sendiri, ada jualan via WhatsApp, itu kan banyak tuh jenisnya kan. Palingan kita klasifikasiin dari channel apa mereka berjualan. Oke. Mekanisme COD ada juga ya? Ada. Ini ya, itu salah satu layanan yang kita berikan buat teman-teman UMKM. Rata-rata barang apa? Lebih banyak apa yang pengiriman COD itu? Elektronik kali ya? Apa lebih? Jadi gini, kalau kita sebagai pengiriman itu kita sebenarnya nggak tahu Mas details barangnya apa. Kategorinya mungkin kita bisa tahu, tapi kalau yang pasti kita tahu tuh misalnya kita akan tanya, ini barangnya itu ada nggak di list barang yang tidak boleh dikirim, itu doang yang tanyain kan. Tapi bisa aja mereka nulisnya cuma sesimpel barang pakaian atau enggak nulisnya elektronik doang, tapi kita nggak tahu elektronik itu kan kayak chargeran juga elektronik kan sebenarnya kan. Juga di dalamnya lain. Iya kayak misalnya mic aja elektronik kan Mas, kayak even kabel apa juga elektronik. Jadi tuh kayak kita sebagai logistik kita nggak bisa buka paketnya apa. Nah jadi yang kita tahu tuh sekarang paket ukuran small itu mendominasi, lebih dari 95% paket kita small. Iya, small ya. Terus kan ekspedisi tentunya kan kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya dia mau ngirim barang narkoba, senjata tajam, senjata api segala macam, itu tetap diprotek dari Ninja Express untuk tidak terjebak. Betul. Gimana sih caranya gitu kan? Oknum lah kasarnya. Kalau pengiriman barang yang menggunakan pesawat itu lebih mudah Mas, karena ada X-ray. Iya kan? Jadi itu biasanya nggak mungkin kelolosan. Biasanya tuh yang susah itu kan yang kirim barangnya tidak menggunakan pesawat ya, menggunakan darat kan. Tapi kita selalu bikin edukasi Mas. Jadi kadang-kadang sama pemerintah tuh sama kepolisian, sama BNN, gimana sih ciri-ciri paket-paket yang misalnya mencurigakan. Ada ternyata paket mencurigakan. Mungkin kalau saya jarang kirim paket ya Mas, kayak gue gitu, kayak Mas Aro, kita nggak tahu ya. Tapi kalau kurir tuh katanya udah tahu paket-paket mencurigakan tuh dari baunya. Berdasarkan pengalaman kali ya. Mungkin jadi insting gitu. Ada orang misalnya bilangnya kirim pakaian tapi kok pas diginiin nggak kayak baju, itu mereka udah pasti udah tahu. Jadi kita beberapa kali misalnya mungkin nemuin paket aneh itu bisa dilaporin langsung ke legal kita nanti biar pihak legal kita yang akan meneruskan. Betul. Mudah-mudahan sih terhindar, tapi biasanya edukasi itu kita lakukan ke teman-teman rider di lapangan.
Saya baru tahu ternyata dia punya insting yang bisa. Ada, diajarin sih, ya? diajarin. Karena emang nggak bisa dibuka kan paketnya. Itu salah satu ilmu ninja. Bisa jadi ya Mas, jangan-jangan ya. Soalnya kalau gue sih disuruh kayak gitu, mungkin gue belajarnya lama tuh kayaknya. Harus kuliah berapa SKS dulu kita. Berguru ke Jepang gitu. dulu kan. Makanya. Sekolah ninja ya. Betul. Itu makanya. Tapi itu salah satu yang memang terus jadi bahan pembelajaran terus sih Mas. Karena kan itu takutnya ada barang-barang yang jadi. Karena pasti akan dimanfaatkan. Iya. Karena kejadian-kejadian pemberitaan itu ekspedisi lah yang jadinya salah kan. Ininya. Dia ngirim dengan bukan apa sih nggak ngaku lah pasti ya betul. Biar nggak kedetek sama polisi. Kalau barangnya ketangkap ya paling barangnya hilang, tapi dia masih tetap mendistribusikan. Iya itu dia kan, makanya ininya berani juga sih orang-orang. Ya susah juga sih diberantas kayak gitu. Karena itu udah bertahun-tahun sampai sekarang, makanya ada lembaga-lembaga pemerintah yang ngebantu itu. Betul. Karena nggak begitu lagi untuk apa masa-masa akhir tahun segala macem gitu kan. Itu termasuk juga ini ya, kayak minuman keras juga. Nggak boleh. Kalau cairan emang nggak boleh? Nggak boleh ya? Nggak boleh kalau cairan. Cairan meskipun dia dalam kota pun memang nggak boleh. Ada nggak boleh. Riskan. Ada batasannya memang Mas, 100 ml ke atas kalau nggak salah nggak boleh. Ya satu riskan, yang kedua memang cairan itu kan kayak jarang ya orang ngirim cairan kalau nggak parfum, alkohol gitu kan udah tahu itu bahaya, jadi ya udah mendingan gak usah dikirim sekalian. Memang ada beberapa barang yang dari awal memang sudah tidak boleh dari list, kayak misalnya binatang, itu udah pasti nggak boleh ya. Si cairan tadi itu nggak boleh. Oke. Sebenarnya kendala apa sih yang dihadapi? Kalau pengiriman? Kendala dengan tantangan ke depan. Ninja Express. Dengan perkembangan e-commerce saat ini, kemudian belanja digital yang sampai tadi dibilang sampai ada kelompok shopaholic tadi. Itu kan pasti akan berkembang. Karena bagaimanapun juga teknologi kan berkembang. Terus hobi masyarakat kan saat ini lebih ke belanja online. Meskipun sudah bisa ke mall ya, tapi kan itu kadang-kadang menjadi gaya hidup, jadi lifestyle yang akhirnya tadi dibilang si shopaholic tadi kan belanja mulu. Ada kelompok-kelompok itu yang gue beli 1 gelas minuman aja harus pakai belanja online gitu loh ini. Beli beras aja sekarang gue online ya. Kendalanya tuh Indonesia luas sih Mas. Iya. Infrastrukturnya tuh mungkin masih belum rata ya. Kalau sekarang alhamdulillah puji Tuhan gitu daerah Jawa, Sumatera tuh kayak udah enak gitu. Kita logistik tuh sangat dibantu gitu dengan adanya pemerintah membangun banyak infrastruktur kan di Jawa khususnya. Jadinya kayak dulu pengiriman tuh ngandelinnya pesawat semua. Kalau sekarang nggak usah pesawat pun, sekarang jalan darat pun udah enak gitu. Udah pengiriman udah oke. Nah, tol udah banyak. Tol banyak kan. Nah itu makanya sebenarnya gimana caranya biar bisa membangun pengiriman yang lebih baik lagi kan harusnya itu infrastruktur yang dibangun kan. Mungkin tapi sekarang belum merata. Tapi ya kita percaya ke depannya pemerintah juga pasti akan membantu biar lebih rata ya. Tapi itu challenge sih buat kita. Ngirim barang ke daerah di Indonesia itu kayak ke daerah, ada satu daerah Mas, ini lucu ya. Jadi kita tuh pernah ngirim barang harus pakai sampan. Saking rumahnya itu nyebrang pulau, kecil nyebrang pulau. Abis itu ada juga di Indonesia, ini yang paling sering ditemukan ya. Indonesia itu rumah itu nomor itu nggak ngatur ya. Jadi nomor 1 tuh bener 50. Itu udah benar-benar terjadi di kota-kota besar dan kota-kota kecil pun ada ya. Jadi kurir kita tuh ngumuminnya pakai toa masjid. Jadi rumahnya itu satu desa itu nggak ada nomor Mas. Jadi ngumuminnya kepada misalnya Mas Aro gitu, dari Mas Aro ada paket yang dikirimkan gitu, silakan ambil di masjid gitu. Dan itu dititipkan di masjid karena saking kebingungannya. Nungguin paketnya. Jadi diumumin di toa masjid Mas. Dan itu katanya biasa kayak gitu ngirim barang. Jadi Indonesia tuh unik ya, karena yang mungkin yang kota-kota besar tuh lebih rapi lah, tapi kalau yang makin kecil kotanya tadi jadi ngirim barang pakai sampan, ngirim barangnya pakai toa masjid, ngirim barangnya juga harus ngelewatin misalnya hutan, aduh ada-ada aja deh. Itu mungkin yang jadi challenge, tapi kita bilang ya karena kita mau Indonesia juga semakin maju ya harusnya udah rata kayak gitu memang kan gitu. Fenomena lapangan. Tapi sebenarnya indikatornya bahwa masyarakat di pedalaman atau di bisa belanja online juga ya. Iya, bagusnya itu. Teknologi udah masuk ke dia. Iya, paling nggak itu. Dia belajar online. Iya kan? Padahal dia mungkin belanja offline bisa. Bisa. Online aja deh gue gitu. Jalan-jalan kategori belanja awal
online. Oh kan? benar, mungkin juga ya, Ini, mungkin juga. jadi Mereka juga- baru-baru mulai gitu. Internetnya juga mungkin baru baru kencang di sana, Iya. mereka baru tahu gitu. Mereka triggernya kemarin yang apa sih, COVID 2020 harus belanja online kan banyak. Banyak, Akhirnya betul. mencoba, udah Coba ini, deh. daripada nggak bisa. Kan udah nggak boleh mall juga tutup segala macam, akhirnya Iya, belanja iya. online gitu. Jadi. Ya. Apakah Ninja Express itu Ninja Hattori? Mendaki gunung dan melewati lembah. Tapi dia loh itu emang ini ya, benar. Tapi kita emang mendaki gunung lewati lembah masalah sesuai dengan itu. Nanti ya kita share video-video lucu kalau lagi ngirim paket gitu. Jangan-jangan Ninja itu Ninja Hattori. Karena kan salah satunya lo Iya bilang betul. bisa apa sih? Mendaki menjangkau gunung semua. lewati lembah, benar itu literally terjadi Dari benar. Pelosok kan bisa aja dia mendaki gunung Iya. melewati lembah Betul, segala betul. macam. Ya tagline-nya Ninja kan seperti itu. Oke, terima kasih Rifka. Terima Sama-sama, kasih Mas. viewer. Hari ini kita bisa ngobrol santai dan sempat ketawa-tawa lah untuk bisa menegangkan otot Iya, dan pikiran karena berbicara tentang ninja itu akan berbicara tentang kecepatan. Push. Jadi tentunya Ninja Express sebagai perusahaan ekspedisi punya tanggung jawab untuk mengembangkan UMKM. Oh. Kalau UMKM kita sehat, perekonomian bangsa akhirnya akan kuat dan negara juga akan semakin hebat. Ya. Iya. Itulah tanggung jawab kita semua dan Ninja Express menggawangi itu, membantu kawan-kawan UMKM untuk selalu berkembang dan menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.